semangat pagi mulai berkobar. Dadang serius tapi penuh dengan canda. Dia berkreasi dengan hati dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik, baik, baik. Alhamdulillah jika Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Bapak. Saya Dadang, CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan ini pengen berbicara dan juga wawancara terkait Bapak selaku kepala sekolah, dan saya pun di sini ada tugas tentang wawancara di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa dilanjutkan Pak? Siap Pak? Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, selama ini ya selaku pembinaan selalu kepada ini ya berdasarkan ya ilmu manajemen gitu yang diterjemahkan ya. Bapak selalu menggunakan rencana acara kerja kontrol RKK. Pak. Jadi untuk mengidentifikasi itu mana yang termasuk dilema etika dan mana termasuk rujukan moral. Jadi dari situ kan ya di segala sesuatu ada ini itu mungkin yang selama ini Bapak sering melakukan gitu Pak. Di dalam kegiatan. Baik Pak. Nah yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di sini inilah yang paling berat ya, dengan beda dengan rujukan moral ya. Iya Pak. Dilema etika ini di mana kedua-duanya benar. Tapi ya kita lihat kebenaran itu. Kebenaran itu kan ada yang berdasarkan perasaan, ada yang berdasarkan aturan-aturan. Jadi Bapak nanti akan lebih mengutamakan kebajikan atau kebenaran yang berdasarkan aturan ya. Jadi yang berdasarkan aturan itu yang paling benar. Nanti jangan sampai salah berpihak, atau terlalu berpihak kepada murid, apakah berpihak kepada aset kan gitu. Jadi nggak demikian, karena ya sudah dianalisis dulu mana yang ini dan itu ya mungkin dia bisa Baik Pak. Nah yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi karena sudah di awal sudah Bapak ya menerapkan rencana acara kerja kontrol ya, controlling evaluasi atau POAC di dalam istilah ilmu manajemen. Itu ya langkah yang pertama ya menentukan dulu ya nilai-nilai yang saling ya bertentangan. Nah ini ya, jadi kan ada kasus atau ini ya dikumpulkan dulu nilai-nilainya ya. Kemudian ya setelah itu berarti ya siapa saja yang terlibat ya di dalam situasi tersebut ya. Kemudian ya melakukan nanti adalah mengumpulkan fakta-fakta dari ya beberapa pihak yang bisa dipercaya untuk melakukan pengujian-pengujian ya, pengujian itu ya. Yaitu pengujian-pengujian melalui prinsip-prinsip tentunya atau aturan-aturan prinsip itu ya, yang benar ya lawan benar, apakah benar lawan salah kan nanti di situ bisa kelihatan ya. Kemudian melakukan prinsip resolusi ya. Nah, kemudian ya di situ adalah melakukan investigasi dulu terhadap opsi ya, terhadap pilihan nanti yang akan itu akan merupakan dilema atau trilema kan. Nah, setelah itu baru buat keputusan. Nah, setelah itu dilihat lagi keputusan itu dengan cara ya direfleksikan. Baik Pak. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak yang ada di sekolah seperti itu Pak?
Ya keputusan itu yang diambil ini ya tentunya harus bernilai ya kebajikan. Kebajikan. Ya. Jadi supaya betul-betul namanya ya dilema itu ya. Ya, jadi harus bisa memisahkan nanti ya antara perasaan ya. Nah ini biasanya ya sifat orang Timil itu terlalu Ya, selalu bawa perasaan gitu ya, kepada ya. perasaan ini bagaimana istilahnya ya tiga tega atau Ya, apa tidak padahal tega, betul, Pak. itu jelas-jelas sudah misalkan melanggar aturan Melanggar atau apa. aturan. Nah ini ya harus bisa dihilangkan, itu yang paling berat itu ya yang seperti itu ya. Nanti apakah terlalu berpihak kepada murid atau tidak nanti nah, apa tidak demikian berarti ya lihat kasusnya berarti dulu ya, kan. Pak, ya. Oh, iya, jadi jangan sampai ini ya kadang-kadang kalau tanpa istilahnya melakukan ya, penganalisan atau pengujian itu bisa saja yang dibela kan karena perasaan oh ini tetangga saya berpihak kepada murid Betul, Pak. atau ini ya sehingga ya nanti yang diambil itu keputusan itu tidak bertentangan dengan norma. Ya, sungguh luar biasa, Pak. Iya. Nah, yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa, Pak? Jadi ya kembali lagi tadi tantangannya ini ya dilema etika itu karena ini adalah kasusnya kedua-duanya juga benar kan ya. Nah berarti ya kita harus pilah-pilah ya atau dipilih-pilih mana yang paling benar gitu, tapi harus mengambil tetap ya salah satu ya misalkan ya dicarilah pembeda yang sedikit jangan ini karena bingung gitu cari pembedanya dulu ya jadi dari apa gitu tanpa memperhatikan ya dikesampingkan aja dulu perasaannya. Jadi nah ini kalau terlalu mengambil perasaan juga nanti bahaya juga ya. Jadi terhadap ya untuk keberpihakan nanti. Jadi bisa aja kalau ini menggunakan perasaan berpihak tadi ya kembali lagi kepada murid karena ini tetangga bapak atau apa atau saudara. Nah ini biasanya ini. Tapi kalau dengan aturan kita menggunakan tadi prinsip rencana acara kerja kontrol ya insya Allah gitu. Ini yang paling berat di dalam mengontrolnya ya jadi dikontrol dulu segala sesuatu juga ini kan baru diambil keputusan kontrol atau tanya sana sini ya sebagai pembanding ini ya karena dua-duanya juga benar ya mungkin dari hal apa saja yang bisa pokoknya ada pembeda lah yang sedikit gitu. Jadi lihat dari pembeda ya Pak ya. Terus dikesampingkan tadi tentang perasaan nah, mungkin kerabat harus ataupun yang terdekat begitu teman bapak dan sebagainya karena kita berpegang kepada aturan. Atau hukum ya aturan itu prinsip yang benar. Nah ini Pak menarik ya Pak yang berikutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi kita tetap saja ya berpegang, kita lihat dulu permasalahan. Ya, gitu ya. Jadi kita apakah itu adalah sangat penting atau lihat situasi dan kondisinya, apakah perlu dibuatkan jadwal atau tidak. Ya kadang-kadang ya kalau menyangkut jumlahnya banyak ya jelas kalau disatukan kan ya Bapak dalam mengambil keputusan itu memerlukan waktu lama ya itu diperlukan jadwal atau dengan tempat tertentu ya kadang-kadang supaya bisa bagaimana ya keputusan diambil itu bisa diterima, bisa meresap ya jadi harus situasi kondisinya juga harus diperhatikan. Luar biasa Pak sekali ya. Dan tentunya ini tantangan juga sangat besar ya Pak sebagai pimpinannya Pak ya. Jelas itu yang paling ini dalam manajemen itu yang paling ini biasanya tidak bisa menghilangkan perasaan. Perasaan gitu Pak. Iya.
Ya, yang Jujur. berikutnya Pak, ya. Ya, ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas ya, kalau di dalam masalah ini ya karena Bapak juga manusia biasa dan tentu Bapak juga punya atasan. Iya. Ya selalu itu meminta saran, misalkan dari pengawas pembina, dari pengawas, konselor iya. gitu. Nah, sebelum mengambil keputusan itu bagaimana kita ini sehingga nanti benang merahnya bisa kelihatan ya. Karena tadilah kembali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jangan sampai nanti keputusan yang diambil itu terlalu banyak salahnya gitu lah. Iya. Kalau kesalahan ya mungkin ada saja, tapi kita minilisir gitu kan ya, jangan itu. Ya. Atau ya kalau ya jangan sampai ada. Tapi menurut pengalaman ya namanya masalah mah selalu ada. Jadi ya jelaslah itu memerlukan partner atau itu ya, menggunakan atasan atau ya, minta saran atau dari orang-orang yang berpengalaman. Berpengalaman betul Pak. Ya. Ya. Tapi tetap mungkin ya Pak di dalam hal ini tentunya Bapak nanti yang akan mengambil keputusan. Ya iya, tetap keputusan di Bapak. Dari cuman dari ya langsung nggak seperti itu ya Pak ya. Ya dari tadi dianalisis dulu dan lain sebagainya. Ya. Tetap pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kan ya seperti itu kan ya. Jadi kalau akan menentukan hukuman, pimpinan yang baik itu juga menerima ya saran-saran ya dari bawaan ya seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad seperti itu. Tidak egois. Tidak egois. Iya, Nabi itu begitu ya. Contohnya ya, di dalam masalah hukum cara memanggil orang mau sholat dengan azan itu kan bukan pendapat Nabi langsung. Tapi itu adalah usul dari sahabat Umar, saya mimpi diajari ini. Ya akhirnya itu kan. Dari kaum-kaum itu kan dikumpulkan. Majusi menyalakan api, Yahudi menyalakan kentongan. Dan itu kan dengan hukum terus. Kalau Nasrani genta kan atau bel teng-teng. Cara mengumpulkan itu. Umar usul kepada, oh ya itu yang dipakai. Kan itu tidak dari pimpinan, tapi tetap yang memutuskan itu adalah ya Nabi dalam hal ini mungkin ya Bapak sebagai pimpinan karena di sekolah ya gitu. Ya itulah toleransi atau toleransi. Baik Pak, sangat menarik sekali nih Pak. Banyak ilmunya ke saya nih Pak. Ya. Ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya tadi kembali lagi kepada tantangan ini atau istilahnya perang sabil. Perang sabil ya Pak ya. Ya karena ya apakah itu adalah dilemanya benar-benar atau ya benar yang dengan benar dua pilihan itu ya itulah yang paling rumit ya. Kalau jelas-jelas kalau sudah dikumpulkan salah ya itu kan tinggal memutuskan. Betul. Nah inilah yang tantangan yang paling besar itu yang seperti itu. Nah, jadi kepengambilan keputusan itu ya harus didasarkan kepada tadi lagi nilai kebaikan ya, kebijakan ya, kebajikan ya. Nilai kebajikan untuk menentukan ya kebijakan itu ya. Tetap itu berpegang teguh harus dalam segala hal juga mana ini kalau sudah jadi benar-benar itu ya. Jadi supaya tidak nanti timpang berpihak kepada salah satu, misalkan berpihak kepada murid atau berpihak kepada masalah aset atau apa di sekolah itulah macam-macam ya. Kemudian setelah itu ya disinergikan ya, bersinergi ya, disinergikan dan dikolaborasikan, padukan, dikolaborasikan ya dengan seluruh ya stakeholder atau yang ini. Kalau di sekolah di sini adalah dia saya membentuk ya staf pimpinan gitu. Staf pimpinan. Jadi di dalamnya adalah para wakasek. Ya itu tujuannya Bapak untuk pengambil ya keputusan itu supaya tidak terlalu otoriter dari pimpinan. Ya mungkin ada saran ini ya walaupun kembali nanti keputusan mah ada di Bapak sebelum jadi hukum gitu kan ya. Kalau sudah diputuskan kan jadi hukum berarti harus dijalankan aturan tersebut. Pak. Itu mungkin ya. Waduh luar biasa sekali Pak atas pemaparannya saya jadi
memahami nih seperti Iya. apa tentang pengambilan keputusan, dan memang tidak gampang ya Pak ya dalam Iya. mengambil keputusan. Ternyata kita harus bisa apa namanya tadi kata Bapak, harus menyampingkan yang namanya perasaan. Oh, Terus juga lihat situasi kondisi kan, iya. kemudian dia orang yang datang kata apa dan Iya. lain, ya tetap itu ya, Jadi nggak- kekeluargaan juga Iya, diperhatikan, betul. ya masalah pribadi juga dengan masyarakat ini. Dan juga tadi dalam pengambilannya tidak semuanya disesuaikan dengan situasi, bisa secara langsung atau nanti dijadwalkan semacam Iya, itu ya. nggak bisa langsung tetap saja monoton begitu. Aduh, baik Pak, ini Ya. sebetulnya sangat menarik sekali dan saya Ya. pengen menggali lebih, tetapi dalam hal ini mungkin sudah cukup Pak untuk Ya. sementara waktu. Ya, bisa Mudah-mudahan nanti. kedepannya bisa saya Sewaktu-waktu berdiskusi sharing lagi ya, dengan Bapak, Bapak belajar kan, lebih dengan Bapak gitu ya. Bapak juga Dan- kan mengamalkan ilmu yang selama ini ya tidak tiba-tiba Bapak juga langsung bisa, tapi Ya. dari pengalaman-pengalaman itu Pengalaman dulu, itu, Pak. makanya ada mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang Guru paling yang berharga. berharga. Betul, Bapak rasakan ya, Ya. mulai daripada awal Bapak ngajar dan lain, sudah jadi wakasek dan jadi pimpinan itu. Ya kadang-kadang kalau ini menurut ini mah tidak ada saran gitu, sudah ini dengan urusan ini pusing gitu. Kadang-kadang Bapak kan sewaktu-waktu gitu ya, Erin jadi kepala teh atau bagaimana, berhenti. Tapi dengan saran teman atau apa ya, dari saudara atau ya dari pimpinan, ya begitu. Ya jadi tidak terlepas dari masalah. Kalau melihat-lihat terus masalah mah aduh puyeng gitu kan. Jangankan dengan pihak luar, di dalam juga kan ya. Itulah ya tantangan jadi pimpinan itu. Memang kewajiban ya, Pak pimpinannya ya. seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas paparannya pada wawancara kali ini. Sungguh luar biasa, ini saya dapat ilmu yang banyak dari Bapak. Ya, Dan sama-sama. semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dan Amin. diberikan juga kelancaran dalam menjalankan amanah atau tugas menjadi kepala sekolah. Amin, itu yang Ya, paling penting. terima kasih banyak Pak. Ya, Ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Dadang dari SMKN 1 Haurwangi dan merupakan CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan ini saya ingin wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah di SMA Plus Al Muslimun ya Pak ya. SMA Plus Al Muslimun. Dalam hal ini saya ingin wawancara dengan Bapak beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti ke Bapak seperti itu. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia, insya Allah. Atur nuhun. Dan gimana kabarnya Bapak? Apakah sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika Bapak dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran untuk pengemban amanah menjadi kepala sekolah di sekolah SMA Plus ini. Bisa kita lanjutkan Pak? Boleh. Ya. Yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral, Iya. tentunya kita harus mendalami, harus mengetahui kasus tersebut. Apakah kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau bukan gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini kasusnya. Kalau kasus dilema etika berarti dua kasus tersebut sama-sama benarnya gitu. Betul. Tapi jika salah satunya ada yang tidak benar ataupun kurang baik ya, maka itu bukan termasuk ke dalam kasus yang disebut tadi dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi ya cara mengidentifikasinya kita harus mengetahui bentuk kasusnya, sifat kasusnya seperti apa gitu. Itu mungkin Pak. Baik Pak. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jika ada dua kasus yang tadi yang sifatnya dilema etika,
Maka tentu yang eh, kami jalankan, yang kami putuskan, yaitu berbasis nilai kebajikan. Kemudian juga yang berpihak kepada murid Iya. dan berbasis kebutuhan atau aset. Jadi yang lebih detailnya itu berbasis nilai kebajikan, Jadi, berpihakan kepada murid dan berbasis kebutuhan ataupun aset. ya, Betul, baik Pak. kemudian Pak. Ya, yang ketiga Pak, nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah ataupun prosedur yang telah dilakukan, mungkin diantaranya kami ada menggunakan 9 langkah 9 yang langkah ya, Pak? dilakukan. Iya. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Gitu. Menentukan nilai-nilai saling bertentangan. Kemudian kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian selanjutnya pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap melalui uji legal, uji regulasi ataupun standar, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan ataupun uji idola. Kemudian pengujian paradigma benar atau salah. Selanjutnya melakukan prinsip revolusi, kemudian investigasi opsi trilema. Iya. Kemudian membuat keputusan dan yang terakhir melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Itu Luar biasa ya, Pak, langkah-langkah yang langkahnya bisa Bapak dilakukan. ini sangat lengkap sekali Pak. Mudah-mudahan. Dan yang berikutnya Pak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, pada khususnya di ilmu etika? Kembali ke yang tadi, yang pertanyaan yang sebelumnya, yaitu keputusan yang diambil diutamakan berdasarkan nilai dari nilai kebajikan, nilai kebaikannya. Kemudian keberpihakan kepada murid, sehingga tidak bertentangan dengan moral yang dengan bujukan moral yang negatif. Sedikit tadi yang bernilai diambil berdasarkan nilai kebajikan, kemudian keberpihakan kepada murid dan sehingga tidak bertentangan dengan moral yang negatif. Baik Pak, yang berikutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang dihadapi dalam kasus dilema etika, yaitu tantangan dilema etika yang dihadapkan dengan dua pilihan. Yang mana dua pilihan itu dua-duanya dianggap benar. Tapi harus mengambil salah satu pilihan yang dianggap benar dan dibutuhkan untuk tadi kembali kepada keberpihakan murid. Memilih satu pilihan yang ada untuk keberpihakan kepada muridnya. Baik Pak, yang selanjutnya Pak nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk permasalahan tadi, adakah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus itu Pak? Apakah dijadwal atau secara langsung ketika ada masalah langsung, atau dijadwalkan nanti penyelesaiannya gitu? Untuk dalam hal tersebut tergantung. Jika permasalahannya sangat penting, berarti langsung bisa langsung diselesaikan di tempat sesuai dengan konteks permasalahan yang dibutuhkan. Nah, jika keputusan ada juga keputusan yang diambil sesuai dengan jadwal, yang sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Jadi, jika sifatnya urgent, sangat penting, maka harus diselesaikan di tempat sesuai dengan konteks permasalahan tersebut. Jika namun ada juga yang memang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik Pak.
Yang berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, tentu banyak pihak yang Banyak pihak ya, Pak? dapat membantu dalam hal permasalahan tersebut. Tentu yang pertama ada konselor, kemudian Konselor. yang penting juga ada pengawas pembina kan. Pengawas. Pengawas pembina sebagai pembina sekolah. Kemudian juga ada komite sekolah, jajaran manajemen sekolah sebagai sumbang sih saran kepada sekolah dalam Iya. menyelesaikan permasalahan gitu. Baik Pak, nih itu menarik sekali ya Pak ya. Ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini Pak? Baik, untuk pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut, diantaranya yang pertama, tantangannya yaitu dituntut untuk mengambil keputusan mengambil keputusan di antara dua kasus yang pilihannya yaitu benar dan benar. Ya. Jadi keduanya benar, menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada nilai kebajikan tadi yang telah dijelaskan, dan berdasarkan kepada murid dan berbasis aset atau kebutuhan. Dan yang terakhir mungkin bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Itu mungkin. Baik Pak, luar biasa ya, Bapak lengkap sekali menjelaskannya, dan terus terang saya di sini dapat ilmu Pak banyak Pak ya setelah kegiatan wawancara ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan ya dalam urusannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Atas waktunya, sekali lagi mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, itu saja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya Dadang dari SMK 1 Ruwangi, dan dalam kesempatan ini saya adalah CGP Angkatan 11. Dan ini adalah Tuti Ismayanti dari SMP Negeri 1 Ciranjang, CGP Angkatan 11, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini kami ingin mewawancari Bapak selaku kepala sekolah di SMP Plus Al Muslimun ya Pak ya. Nah, apakah Bapak bersedia kami wawancarai Pak? Insya Allah bersedia. Ya, terima kasih Pak. Bisa kita mulai Pak? Ya boleh. Ya, yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Untuk menghadapi dilema etika dan bujukan moral, biasanya di SMP Plus Al Muslimun kami suka memusyawarahkan dulu setiap ada problem, ada masalah, dan lain sebagainya. Dimusyawarahkan secara mufakat, nanti keputusan yang paling baik, yang banyak disepakati, baru itu yang diambil. Oh, itu yang diambil ya Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya Bu Isma. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi sikap Bapak sebagai kepala sekolah itu seperti apa? Ketika menghadapi persoalan seperti itu, saya lebih melihat lagi kepentingannya. Terus kedaruratan dari sebuah permasalahan atau kegiatan. Pasti di setiap ada pilihan, pasti ada yang lebih urgen, ada yang lebih penting, ada yang lebih darurat. Dan ketika dari salah satu itu ada yang lebih penting, maka saya lebih memilih yang lebih penting seperti itu. Dan darurat, terutama yang darurat. Ya, luar biasa ya Pak ya. Nah, ini yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa, Pak? Oh. Yang pertama, seperti yang tadi, dimusyawarahkan dulu. Kalau kepala sekolah dimusyawarahkan, lihat dulu persoalannya. Kalau yang berhubungan dengan pendidikan, dimusyawarahkan dengan kurikulum. Kalau yang berhubungan dengan pelajar, murid, siswa, dimusyawarahkan dengan kesiswaan. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau termasuk dimusyawarahkan dengan guru. Seperti itu. Nanti kalau semuanya sudah sepakat baru diambil keputusan. Jadi kalau saya pribadi ketika mengambil sebuah kebijakan tidak mengambil secara sendiri, tapi selalu dimusyawarahkan. Walaupun sebenarnya saya yang mempunyai keputusan untuk mengambil tanggung jawab, tapi saya selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, Pak. Yang selanjutnya mangga Bu Isma. Ya. Jadi selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Boleh diulang, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan gitu. Bapak ketika pengambilan keputusan itu yang Bapak kira ini efektif nih, itu seperti apa gitu? Salah satunya di-sharing kepada orang tua murid. Jadi ketika ada sebuah persoalan dilema etika Di sekolah ini gitu di sekolah ini yang berhubungan dengan murid, kami pun selalu mengkomunikasikan kepada orang tua murid. Seperti itu salah satunya. Termasuk dengan warga-warga di sekitar sekolah. Ya. Jadi tentunya dimusyawarahkan ya intinya gitu ya Pak ya, dalam sebelum menghasilkan kebijakan yang Bapak ambil seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Emma, Pak Dadang. Baik Pak, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi, tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya itu ada dua. Ada tantangan internal dari dalam, ada tantangan eksternal dari luar. Kalau dari dalam sendiri seperti rekan-rekan guru, staf pengajar, terus siswa, dan warga sekolah lainnya. Terus kalau yang dari luar, seperti tantangannya dari masyarakat sekitar sekolah, dari orang tua siswa, dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan buat saya seperti itu. Oke Bapak, selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan Bapak itu biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Intinya kalau misalnya ada masalah itu langsung ditindak hari itu atau nanti ya ditunda dulu seperti itu? Kalau ketika ada sebuah persoalan, terkadang langsung ditindak di hari itu juga, terkadang harus ditelaah dulu masalahnya. Jadi tergantung besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya kecil bisa ditindak, dituntaskan hari itu juga. Tapi kalau masalahnya besar, berarti butuh waktu untuk menyelesaikannya. Mungkin waktunya bisa berhari-hari, malah berminggu-minggu, seperti itu. Baik Pak, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau ada kasus-kasus, saya suka sharing ke yayasan, ketua yayasan, dan ke pengurus yayasan. Mungkin yayasan juga yang mempunyai wewenang dan mempunyai kebijakan yang lebih seperti itu.
berikutnya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi selama ini Bapak menjadi kepala sekolah itu apa yang bisa dipetiknya? Banyak pelajaran. Yang pertama, kita itu harus bijak dalam mengambil keputusan. Walaupun sebenarnya saya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan segala sesuatu, tapi saya lebih memilih mengambil jalur tengah. Jadi jangan sampai keputusan yang kita putuskan itu melukai atau kurang nyaman kepada orang lain, seperti itu. Jadi pelajarannya bahwa saya itu harus bisa lebih memanusiakan manusia, bisa dibilang seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak pemaparannya. Saya banyak ilmu nih saya dengan Bu Isma ya. Tambah ilmu tentang bagaimana Pak cara pengambilan keputusan yang luar biasa diterapkan dengan berbagai langkah-langkah yang Bapak sudah terapkan. Dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai kepala sekolah. Itu Mbak, mungkin dari kami mohon maaf atas mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sudah bisa berkunjung dan bersilaturahmi ke SMP Plus Al Muslimun. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Mangga, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.